Shalom, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 2, ayat yang ke-6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Menjadi Kristen Sejati. Sebelum kita masuk dalam pembahasan bagaimana menjadi Kristen sejati, mari kita sama-sama melihat apa yang menjadi latar belakang kitab Kolose. Pada waktu itu, jemaat Kolose dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Epapras. Epapras adalah murid dari Rasul Paulus. Epapras melaporkan kepada Rasul Paulus bahwa muncul guru-guru yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah kepada jemaat Kolose. Guru-guru itu menekankan bahwa untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, maka orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah alam semesta ini. Selain itu, guru-guru juga menyebutkan bahwa setiap orang harus taat menjalankan peraturan-peraturan sunat, pantangan, dan lain sebagainya. Surat Paulus kepada jemaat Kolose ini pun ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran yang salah dari guru-guru palsu itu. Bahwa Yesus Kristus memberikan keselamatan yang sempurna dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya membawa orang menjauh dari Kristus. Hal-hal yang sama juga terjadi pada dunia zaman sekarang. Dalam lingkup kekristenan, ada banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil yang sebenarnya. Ada pengajar-pengajar yang mengatakan bahwa keselamatan tidak cukup hanya melalui Yesus saja. Keselamatan dapat diperoleh melalui ketaatan kita yang sempurna kepada Tuhan, melalui perpuluhan, melalui kebaikan, atau melalui hal yang lain sebagainya. Orang-orang yang memberi, belajar memberi. Ya, Zara, taat sama Tuhan. Pokoknya hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara, saudara waktu kembaliin perpuluhan, persembahan sulung, persembahan diakonia, persembahan yang lain, saudara itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Janji Tuhan, orang-orang yang taat sama Tuhan, orang-orang yang memberi di zaman seperti ini, justru akan menuai berkat berlimpah, limpah. Katakan amin. Kita bersyukur Februari kemarin, kita baru saja belajar tentang perjanjian berkat. Masih ingat? Ya, perjanjian berkat itu kita sama Tuhan buat deal. Kalau kita lakukan bagian kita di dalam perjanjian itu, Tuhan juga komit melakukan bagiannya di dalam perjanjian itu, dan kita akan melihat berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kita nyalain Tuhan. Persepuluhan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita di posisi salah. Saya mau ngomong sama saudara, di masa seperti sekarang ini, kekuatan kita sendiri nggak cukup, keuangan kita sendiri nggak cukup, hikmat kita sendiri nggak cukup. Kita butuh Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ada kemenangan besar terjadi. Karena itu muliakan Tuhan dengan hartamu. 10 minutes oh. 10 minutes mau KKR. Diminta doakan, utangnya banyak. Saya bilang kasih satunya, kamu besok tanganmu kasih minyak, pintu meeting Singapura itu kamu pegang. Rabu malam dia rapat di Singapura. Saya bilang sebelum masuk pintu meeting, kamu tabuk pintu, kamu tidak balik, amin. Jadi Paulus mengatakan minyak kebagian. Kenapa? Dengan sapo itu bisa membagikan orang utang 5 juta dolar lebih lunas, amin. Di dunia nggak pernah ada, amin. Di dunia nggak pernah ada. Dunia di sekeliling kita ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa kini. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menghadapi penyimpangan-penyimpangan tersebut? Sekarang mari kita masuk dalam pembahasan kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dalam ayat yang ke-6,
Paulus menegaskan kembali bahwa jemaat-jemaat di Kolose sudah menerima Kristus Yesus. Mereka secara pribadi masuk dalam perjanjian iman. Maksudnya adalah Allah membawa keselamatan dan mereka, jemaat Kolose, menanggapi dengan pertobatan, ketaatan, iman, dan ketekunan. Mereka menyatakan diri percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 terdapat frasa, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Frasa ini dimaknai bahwa kekristenan bukan sebuah keyakinan teologi saja, melainkan juga merupakan gaya hidup iman. Jadi kekristenan bukanlah legalisme agama saja, melainkan lifestyle yang harus kita hidupi setiap hari. Baik kita di gereja, di pekerjaan, baik kita di rumah, maupun dimanapun kita berada. Di ayat yang ke-7 berisi 4 hal yang menggambarkan cara hidup yang layak sebagai orang Kristen yang sejati. Yang pertama adalah telah berakar. Di Timur Tengah sana, orang yang akan menanam pohon kurma harus memasukkan bijinya ke dalam tanah, kemudian menimbun biji itu dengan batu di atasnya. Mengapa harus dilakukan demikian? Hal itu dilakukan supaya akar dari tanaman itu bisa masuk ke dalam dengan kuat, mencengkram tanah dengan kuat, sehingga saat pohon itu tumbuh, pohon itu tidak akan mudah goyah maupun tumbang. Demikian juga dengan orang Kristen. Dalam surat ini, Paulus sedang menyatakan bahwa kita harus berakar di dalam Tuhan. Maksudnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Sekalipun tidak terlihat oleh orang banyak. Caranya simpel saja, saudara, yaitu dengan cara baca Alkitab dan merenungkannya. Untuk kita bisa mengenal Tuhan, maka kita harus mencari Dia. Bagaimana kita bisa mencari Dia? Yaitu dengan membaca firman-Nya, membaca perkataannya, membaca isi hatinya. Alkitab adalah isi hati Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dari situ kita bisa mengenal Dia. Dari situ kita bisa mengenal kebenarannya, kebenaran yang sejati. Yang kedua, setelah kita berakar di dalam Dia, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, kita juga harus dibangun di atas Dia. Kita harus dibangun di atas Kristus Yesus sebagai batu penjuru, sebagai pondasi kita. Kalau dalam kitab Injil ada perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, perumpamaan tentang orang yang membangun di atas batu dan orang yang membangun di atas pasir. Orang yang membangun di atas pasir, jika terjadi badai, banjir, maka rumah itu akan roboh. Tetapi berbeda dengan orang yang membangun di atas batu. Sekalipun terjadi badai, hujan yang lebat, banjir bandang, rumah itu akan tetap tegak berdiri karena pondasinya sangat kuat. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen. Kita harus memiliki pondasi yang kuat. Siapa pondasi itu? Pondasi itu adalah Kristus Yesus sendiri, kebenaran yang sejati itu sendiri. Contohnya begini, kita tahu semua bahwa ada yang namanya teologia kemakmuran, prosperity gospel. Orang-orang mencari kemakmuran, mencari kekayaan, mencari mujizat dan segala macam. Mereka pergi ke gereja, pergi ke hamba Tuhan hanya untuk mencari kesenangan dirinya sendiri. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka akhirnya mereka akan kecewa. Kenapa mereka bisa kecewa? Karena dasar dari iman mereka bukanlah Kristus Yesus, tetapi kemakmuran, tetapi dirinya sendiri, tetapi kekayaan. Berbeda kalau dasar dari imannya adalah Kristus Yesus. Sekalipun diterjang badai, sekalipun mengalami pergumulan, sekalipun mengalami kegagalan, dia akan tetap kuat karena dasar imannya benar, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman. Kata bertambah teguh dalam iman merupakan proses yang berkelanjutan. Untuk kita semakin bertambah teguh dalam iman, maka perlu waktu, perlu proses yang harus kita lalui, yang harus kita jalani. Untuk kita bertambah teguh, maka kita harus menjalani proses yang berkelanjutan. Proses untuk menempa iman kita semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Contohnya, para murid harus menjalani proses yang sedemikian rupa bersama dengan Yesus, sampai mereka memiliki iman yang sangat teguh di dalam Dia.
dari sekedar iman percaya, waktu Yesus membuat mujizat di perahu Petrus, sampai akhirnya Petrus sendiri mampu berkhotbah di hadapan banyak orang dan mereka diselamatkan. Satu perjalanan yang panjang melalui berbagai macam rintangan, sekalipun harus jatuh bangun dalam iman. Tetapi pada akhirnya para murid ini memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kuat, yang membuat mereka berani untuk memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang dimaksud dengan bertambah teguh dalam iman. Sampai titik akhirnya berani memberikan hidupnya kepada Tuhan. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah melimpah dengan syukur. Frasa melimpah dengan syukur ini berkaitan dengan frasa bertambah teguh dalam iman. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa menjalani proses iman ini dengan baik? Maka kata kuncinya adalah melimpah dengan syukur. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya dalam Kristus. Hal ini diungkapkan oleh ketaatan dan ketekunan dengan penuh sukacita. Seorang Kristen sejati akan hidup dalam sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Melimpah dengan syukur tidak dibatasi oleh keadaan maupun situasi, baik keadaan itu sedang baik maupun keadaan itu sedang buruk. Waktu kita sedang sehat maupun kita sedang sakit, saat kita sedang berkelimpahan maupun saat kita sedang berkekurangan. Sukacita tidak dibatasi oleh situasi apapun, sebab sukacita yang kita miliki bukan berasal dari dunia ini. Sukacita yang kita miliki berasal dari kasih Kristus yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, orang Kristen yang sejati tidak akan pernah tidak bersukacita. Dari pembahasan kita pada hari ini, kita sudah belajar bahwa menjadi Kristen yang sejati, kita harus berakar di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam Tuhan, dengan membaca Alkitab, dengan merenungkan firman, sekalipun tidak diketahui oleh orang lain. Kita juga dibangun di atas Dia, menjadikan Yesus sebagai dasar iman kita, bukan hal yang lain, bukan pemikiran kita sendiri, bukan pengetahuan, bukan kekuatan kita, bukan kebaikan kita, bukan kemampuan kita, melainkan Kristus sendiri yang menjadi dasar, menjadi batu penjuru, menjadi pondasi dalam hidup kita. Kemudian orang Kristen yang sejati bertambah teguh di dalam iman, menjalani proses iman ini dengan setia, menjalani proses iman ini dengan ketekunan dan ketaatan, dan hidup dalam limpahan ucapan syukur. Orang Kristen yang sejati akan hidup dalam sukacita dan syukur kepada Tuhan, sebab hanya melalui Dia kita bisa hidup. Melalui Kristus saja kita sudah dimenangkan dan dimerdekakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.